yang isinya meminta kepada gubernur supaya mes Pemda provinsi yang sudah 10 tahun lebih terbengkalai itu dihibahkan kepada Pemda Kota Bengkulu dengan maksud supaya bisa digunakan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, surat wali kota itu sebetulnya sangat mewakili aspirasi publik, khususnya warga Kota Bengkulu. Mengingat ada 5 poin sebetulnya yang menjadi catatan kami terkait mes Pemda provinsi ini. Yang pertama, dana yang dikeluarkan untuk membangun mes itu sangatlah besar. Lebih dari 60 miliar rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, mes Pemda yang tidak terawat itu, yang penuh dengan semak belukar itu, bisa jadi sarangnya binatang berbisa. Entah kalajengking, ular, anjing gila misalnya, bahkan bisa tempat berkumpulnya orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Itu yang kedua. Yang ketiga, di malam hari dengan penerangan yang minim, tanpa penjagaan, mes Pemda provinsi itu berpotensi untuk dipakai oleh orang-orang tidak bertanggung jawab sebagai tempat bermaksiat. Misalnya mabuk-mabukan, perzinahan, atau penyakit masyarakat yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, mes Pemda yang tidak terawat itu sangat mengganggu keindahan Kota Bengkulu. Di tengah gencarnya kita mempromosikan wisata di Kota Bengkulu. Itu yang keempat. Yang kelima, mes Pemda provinsi yang terbengkalai itu lama-kelamaan akan mengalami penyusutan nilai aset. Ini sangat merugikan keuangan negara dalam jangka panjang. Itu yang penting. Terima kasih. Hari ini Wali Kota Bengkulu berkirim surat kepada Gubernur Bengkulu yang isinya meminta kepada Gubernur supaya mes Pemda provinsi yang sudah 10 tahun lebih terbengkalai itu dihibahkan kepada Pemda Kota Bengkulu dengan maksud supaya bisa digunakan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, surat wali kota itu sebetulnya sangat mewakili aspirasi publik, khususnya warga Kota Bengkulu. Mengingat ada 5 poin sebetulnya yang menjadi catatan kami terkait mes Pemda provinsi ini. Yang pertama, dana yang dikeluarkan untuk membangun mes itu sangatlah besar. Lebih dari 60 miliar rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, mes Pemda yang tidak terawat itu, yang penuh dengan semak belukar itu, bisa jadi sarangnya binatang berbisa. Entah kalajengking, ular, anjing gila misalnya, bahkan bisa tempat berkumpulnya orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Itu yang kedua. Yang ketiga, di malam hari dengan penerangan yang minim, tanpa penjagaan, mes Pemda provinsi itu berpotensi untuk dipakai oleh orang-orang tidak bertanggung jawab sebagai tempat bermaksiat. Misalnya mabuk-mabukan, perzinahan, atau penyakit masyarakat yang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, mes Pemda yang tidak terawat itu sangat mengganggu keindahan Kota Bengkulu. Di tengah gencarnya kita mempromosikan wisata di Kota Bengkulu. Itu yang keempat. Yang kelima, mes Pemda provinsi yang terbengkalai itu lama-kelamaan akan mengalami penyusutan nilai aset. Ini sangat merugikan keuangan negara dalam jangka panjang. Itu yang penting. Terima kasih.